Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Said Kitchen. Nah, hari ini aku lagi mau buat pepes ikan kembung bumbu kuning yang simple tentunya. Tapi di sini aku nggak pakai kemangi ya karena nggak ada. Jadi untuk bahan pertama di sini aku siapin tomat. Nah, untuk tomat di sini aku dibagi dua. Jadi kita belah dua dulu, terus iris semuanya. Nanti sebelah di blend atau di chopper, dari sebelahnya nanti kita tumis ya. Jadi kayak kelihatan utuh. Nah, ini diiris aja seperti kayak gini. Nah, ini ukurannya agak besar ya. Jadi kalau yang ukuran kecil sekitar 2 atau 3. Nah, untuk selanjutnya di sini aku pakai bawang. Nah, bawangnya tinggal dipotong-potong aja supaya lebih memudahkan ya. Karena pakai chopper manual tuh harus dipotong-potong agak kecil sedikit. Nah, ini kalau udah beres, di sini juga aku pakai jahe ini sekitar 2 atau 3 cm, kemudian diiris aja. Nah, selanjutnya untuk bawang putih di sini aku pakai 5 siung ya, ini ukurannya agak kecil-kecil. Nah, untuk bahan aroma terapiknya ini aku pakai 5 atau 6 lembar daun jeruk, kemudian lengkuas. Nah, kalau kalian ada salam sama serai silahkan ditambahin ya. Ini tergantung selera. Nah, selanjutnya di sini aku juga pakai satu batang daun bawang. Ini ukurannya agak besar, kemudian diiris aja ya. Iris sekitar 1 cm. Nah, ini kayak gini semuanya. Nah, jadi di sini aku pakai daun bawang aja ya, jadi nggak pakai kemangi. Nah, karena di sini aku suka pedas, jadi di sini aku pakai cabai rawit. Ini yang hijau. Ini sesuaiin aja ya. Nah, ini dipotong bagi dua aja. Kemudian aku juga pakai yang warna merah biar warnanya cantik nanti. Nah, ini sama-sama pedas ya. Nah, ini diiris aja kayak gini. Nah, kalau udah kita chopper si jahe, kemudian bawang putih, bawang merah, terus sama setengah tomat yang tadi diiris ya. Nah, di sini juga aku tambahin ini kemiri. Nah, ini kemiri sekitar 5 atau 6 keping. Jadi ini udah agak bubuk ya. Nah, ini tambahin aja si lengkuasnya juga karena mudah kita chopper. Nah, ini kayak gini bentukannya. Nah, udah kita sisihin dulu. Nah, untuk ikan kembungnya di sini aku pakai sekitar 250 atau 300 gram. Ini lumayan agak besar-besar. Nah, ini udah dicuci bersih. Kemudian aku mau sayat-sayat si dagingnya ya. Biar nanti si bumbunya pas dipepes tuh meresap sempurna. Nah, ini kayak gini simple aja. Nah, ini sama-sama ya dua-duanya. Nah, kalau kalian ada ikan jenis lain kayak emas ataupun ikan nila, mujair, bawal, lele pun gak apa-apa ya, silahkan. Nah, kemudian di sini aku juga ada stok daun pisang. Ini aku kemarin beli, jadi aku mau bikinnya pakai daun pisang. Lebih panasin wajan, kemudian tambahin secukupnya minyak buat menumis si bumbu yang tadi dihalusin. Nah, kalau udah panas kita tumis sampai dia wangi ya si bumbu halusnya. Nah, ini diaduk-aduk aja biasa kita kayak tumis bumbu pada umumnya. Nah, kalau udah sedikit harum atau setengah matang, aku mau tambahin ini sekitar 1 sendok teh kunyit bubuk. Kalau kalian ada kunyit fresh silahkan. Kemudian aku pakai 1 sendok teh juga ini ketumbar bubuk. Nah, selanjutnya di sini aku pakai kaldu ayam, terus garam sama sedikit gula putih ya. Nah, untuk gula pasirnya di sini aku pakai sekitar 1/2 sendok teh, jadi nggak terlalu manis juga. Nah, ini udah dimasuk semua. Nah, ini kaldu bubuknya aku pakai 1 sendok teh. Nah, kemudian diaduk-aduk ya. Nah, ini kita masak sampai dia wangi, sampai dia tanak. Kemudian nih dimasukin si daun jeruknya biar dia wangi. Nah, untuk selanjutnya kalau udah wangi, udah agak tanak, ini dimasukin si cabai rawit sama setengah tomat yang disisain tadi. Nah, kita tumis sebentar saja sampai dia sedikit layu aja ya. Nah, ini kayak gini udah mateng. Ini tinggal dimatiin si kompornya. Kemudian kita masukin si ikan kembungnya ya, dan kemudian kita aduk-aduk atau oles-oles ke semua bagian ikannya. Dimasukin ke dalam insang sama ke bagian perutnya. Karena insangnya di sini aku buang biar dia tuh awet, nggak bau. Jadi kita masukin aja satu-satu kayak gini ya.
Nah ini dalam keadaan api yang mati ya, jadi jangan dinyalain si apinya. Nah untuk selanjutnya kalau udah terlumuri semua atau tercampur semua si bahannya, kita siap buat pepes di daun pisangnya ya. Nah ini siapin sekitar 4 layer daun pisangnya. Nah kayak gini ya, ukurannya agak besar-besar. Kemudian ini diletakin si daun bawang. Nah ini pertama letakin daun bawang di atasnya. Kalau ada daun salam pakai daun salam ya 1 lembar, atau pakai daun serai. Nah ini kemudian bumbunya sedikit ditaruh di atas bawang daun. Nah kayak gini. Kemudian letakkan si ikannya di atas bumbu atau sama daun bawang tadi ya. Nah ini kayak gini, oles-oles semuanya biar bumbunya meresap dan enak gitu. Nah kalau udah beres satu, kita masukin si ikan yang satu lagi. Nah kalau kalian mau yang lebih simple jadi satu-satu biar cepat matangnya juga nggak apa-apa ya, silahkan satu pepes satu gitu kalau ikannya besar. Nah ini kalau udah beres, ini dilumuri semuanya, kita taburi lagi sisa dari bawang daun tadi. Nah ini kan masih banyak, nih ditaburi aja ya. Nah kalau pakai kemangi ini lebih enak, tapi di sini jarang ya, kemanginya jarang, jadi nggak apa-apa. Nah untuk selanjutnya ini caranya kayak gini, ditekan, jadi tekan ke dalam biar dia tidak kemana-mana. Nah pemilihan si daunnya juga harus bagus ya, karena biasanya di kampung tuh cau mangala atau pisang manggala kayak gitu yang khusus buat lontong, buat pepes. Nah itu elastis ya. Kalau ini atau aku nggak tahu jenisnya apa, jadi nggak apa-apa ya. Harusnya dilempeh dulu di api, jadi nggak apa-apa biar lemes. Nah ini aku masak sekitar 1 jam kurang lebih. Nah kalau kalian mau lebih empuk sekitar 1,5 jam aja ya. Nah ini udah jadi sekitar 1 jam lebih. Nah ini hasilnya kayak gini, ini enak banget, bumbunya meresap. Terus ini nggak bau amis sama sekali. Aku lagi mau buat pepes yang super praktis, pokoknya tanpa ditumis dulu si bumbunya, tapi bisa matang dengan sempurna tanpa bau langu. Nah pertama di sini aku udah siapkan ini ikan layur. Ini sekitar 700 gram, ini lumayan agak besar ya. Nah ini udah aku potong-potong nanti jadi beberapa bungkus biar cepet matangnya. Nah selanjutnya di sini aku nggak marinasi pakai apapun, jadi ini cuci bersih ya. Nah untuk perbumbuannya sendiri sini biasa ya pakai bawang putih, bawang merah, terus jahe. Kemudian di sini aku pakai ini cabai merah secukupnya sekitar 70 gram. Nah di sini aku mau halusin kayak gini sampai halus ya. Nah ini kayak gini. Nah selanjutnya kenapa aku nggak pakai kunyit? Nah kunyitnya nanti ya. Nah ini kemudian 1 buah tomat yang udah aku potong-potong. Bawang daun bawangnya aja. Kemudian ini 7 lembar kira-kira ini daun jeruk. Kemudian ini 1 batang serai, kemudian aku mau potong-potong jadi beberapa bagiannya biar nanti setiap bungkusan itu ke bagian si daun jeruk sama si batang serainya. Kalau kalian ada daun salam silahkan, kalau ini juga nggak apa-apa ya, serius ini jamin enak. Nah kemudian di sini aku mau pindahin ini dulu. Nah balik lagi ke ikannya. Nah ikannya di sini aku pakai garam ini sekitar 1 sendok makan, ini nggak kebanyakan ya, karena nanti dia kan dikukus jadi menguap. Nah untuk kaldu jamurnya di sini aku pakai 1 bungkus kurang lebih. Kalau kalian pakai Royco pakai setengahnya aja ya. Kemudian MSG, kalau kalian nggak suka MSG skip aja ya. Di sini aku pakai biar lebih gurih. Nah ini dituang aja si bumbu yang udah dihalusin. Nah kemudian di sini aku pakainya kunyit bubuk, nggak ada kunyit segar ya, di sini aku lagi nggak beli. Nah ini aku pakai sekitar 1,5 sendok teh. Nah kemudian ini tambahin lagi, aku bilang tadi kan ditambahin. Nah ini garamnya nanti kurang, ditambahin. Kemudian diaduk-aduk aja kayak gini. Kalau kalian ada pakai sarung tangan, pakai sarung tangannya. Di sini aku lumayan bekasnya tuh agak panas, cacabeun kalau orang Sunda bilang.
Nah, ini di sini diaduk-aduk aja sampai semuanya tercampur merata. Dimasukin si rongga-rongga ke insangnya kayak gini ya, pokoknya dilumuri sampai dia beres gitu. Nah, ini kayak gini. Kemudian di sini aku marinasi sekitar 5 menitan dulu, ditunggu dulu. Baru aku mau bungkusin gitu. Nah, ini didiamin dulu. Nah, ini udah siapin daun pisang yang udah aku rerab atau lempeh. Kalau orang Sunda tuh dideang di api ya. Nah, ini bukan jenis yang buat pepes sih, jadi agak keras. Tuh gampang sobek, jadi aku apa dulu biar dia lemas tuh dikena apiin dulu ya. Kalian persis sama aku nggak sih? Ini pelajaran dari ibu ya kalau di rumah kayak gitu. Nah, ini buat bungkusan, tiap bungkusannya ini ditambahin daun jeruk, daun bawang, sama potongan daun serai. Kemudian satu letakin. Kenapa aku pilih satu-satu biar nanti gampang gitu makannya. Nah, satu bungkus 1 kali makan atau 2 tambah lagi kayak gitu. Biar cepet juga. Biar kelihatan banyak juga sih bungkusannya kayak gitu ya. Nah, ini kayak gini, kita closingnya kayak gini. Jangan lupa tomatnya tadi. Nah, di sini aku lupa pakai tomat, jadi aku bongkar dulu dari awalnya. Ini aku tambahin lagi tomat. Nah, ini simple banget nih di bungkusnya kayak gini. Kalau kalian mau kayak bungkus yang ada ininya ya, apa namanya tuh, lidinya tuh nggak apa-apa ya, silahkan. Nah, ini kayak gini, ini yang terakhir. Nah, ini yang terakhir aku pakai tomat. Nah, biasa ya layerinnya sama kayak yang di awal. Nah, ini bumbunya dimasukin. Serius ini tanpa dimasak pun ini serius nggak bau lama sama sekali ya. Ini serius matang dan bumbu meresap. Nah, ini tomatnya dibagi-bagi aja kayak gini. Kemudian di sini aku mau bungkus ini yang terakhir. Nah, ini bungkusnya ala kadarnya aja nggak apa-apa ya. Kalau kalian mau buat yang lebih ini, intinya jangan sampai dia bocor aja. Kalau bocor tuh si kuahnya nanti dia turun ke bawah gitu, jadi mubazir. Nah, ini kayak gini. Kemudian kalau udah beres semuanya, di sini tinggal dikukus aja. Nah, di sini aku ada kukusan ini bekas rice cooker, jadi kukusannya aku pakai rice cooker tapi dimatengin di kompor gitu. Nah, ini kayak gini. Nah, ini aku kurang lebih masaknya sekitar 1,5 jam biar dia bumbunya meresap dan empuk si dagingnya tuh. Nah, ini ditunggu. Nah, ini sekitar 1 jam lebih. Ini udah matang ya. Nah, ini permukaannya warnanya udah cakep, udah harum banget kemana-mana. Nah, kalau kalian ada kemangi boleh tambahin sih, opsional ya. Nah, ini kayak gini. Ini serius enak banget, bikin boros nasi. Terus si dagingnya lembut banget. Nah, ini kayak gini, mari kita coba. Nah, oke. Ini serius enak banget. Nah, oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share. Nantikan resep dari Saip Kitchen. See you next video.